Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman. Walhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah ibadah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz, para ahli ilmu yang sangat khatib muliakan, dan semoga kita semua yang hadir di Masjid Al-Barakah ini, kita semua mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghendaki kita semua, sehingga pada kesempatan siang yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumahnya yang paling mulia, tempat yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu masjid. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang hakiki, tempat yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi laqad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Dialah Rasulullah yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu. Lailuha kanahariha, yang mana malamnya seperti siangnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, semuanya sudah nampak jelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Semuanya sudah jelas. Tidak ada lagi hal-hal yang meragukan pada umat manusia, terutama orang yang beriman. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal sudah jelas. Wal harama bayyinun, dan yang haram juga sudah jelas. Tapi kata Rasulullah, wa bainahuma umuru mustabihat, di antara halal yang haram itu ada perkara, yaitu perkara yang subhat. Bagaimana seorang yang beriman menyikapi sesuatu yang subhat? Maka kata Rasulullah, wa man waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang cenderung kepada yang subhat, maka sesungguhnya dia telah cenderung kepada sesuatu yang haram. Maka hadirin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita agar senantiasa menjauhi sesuatu yang haram, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang subhat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan rahmat bagi seluruh alam, yang beriman ataupun yang tidak beriman. Manusia ataupun hewan, semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang dari ajaran yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan.
Bayangkan hadirin rahimakumullah, ketika seseorang yang sudah meninggal kemudian dikubur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita adab kepada orang yang sudah di dalam kubur ataupun di kuburan. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk duduk di atas kubur. Kenapa? Karena salah satunya adalah kita menghormati orang yang sudah meninggal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang sudah meninggal saja perlu kita hormati, perlu kita sayangi, apalagi yang masih hidup. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya, yaitu ketika dia buang air kecil, jangan sampai dia buang air kecil di lubang semut. Kenapa? Karena ketika seseorang buang air kecil di lubang semut, maka tentu dia akan menyakiti, akan mengganggu semut yang ada di lubang itu. Hadirin rahimakumullah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau membawa kedamaian, membawa rahmat, membawa ketentraman, membawa kasih sayang kepada seluruh alam, bukan hanya saja manusia, akan tetapi hewan pun, makhluk Allah yang bukan manusia pun dia diberikan rahmat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ajaran Islam. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk bersuci dengan istinja dengan tulang. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tulang itu adalah makanan saudara kalian, yaitu jin. Hadirin rahimakumullah, begitulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada tulang, kemudian kita buat istinja, buat bersuci, maka tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena kita menghormati bangsa jin, karena jin adalah makanannya, salah satunya adalah makan tulang. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia melalui diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Ketika kamu hendak menyembelih hewan sesembelihan, maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Salah satunya adalah dengan cara mempertajam alat yang akan kita gunakan untuk menyembelih hewan. Kemudian salah satunya hadirin rahimakumullah, pastikan sekali jalan urat leher, urat nafasnya putus. Pastikan ketika kita menyembelih jangan sampai di hadapan hewan yang lainnya, hewan yang sejenis. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menyembelih hewan harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Salah satunya hadirin rahimakumullah, ketika kita mengasah golok ataupun pisaunya, alat yang akan kita gunakan untuk menyembelih, jangan di hadapan hewan tersebut. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena Islam mengajarkan adab kepada manusia, adab kepada hewan saja kita harus memiliki adab, apalagi kita kepada sesama manusia. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kecuali untuk, tidak ada tugas yang lain kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang pertama adalah akhlak manusia kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah, yang utama adalah anta abudullah wala tusyriku bihi syai'a, yaitu hendaklah manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kita mempunyai akhlak kepada Allah, kita harus memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena kita yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, dari sejak mau tidur sampai kita tertidur, sejak kita pagi sampai nanti menjelang tidur lagi waktu malam,
maka tidak ada satu nikmat pun kecuali nikmat itu atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena seluruh nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita harus menyembah hanya kepada Allah. Kita harus sujud, ruku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sujud kepada manusia, tidak boleh kita sujud kepada batu ataupun sepokok kayu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, begitulah kata Rasulullah, wa ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin rahimakumullah, yaitu akhlak kepada sesama manusia. Hablum minallah, kita harus baik, akan tetapi hablum minan nas, kita juga harus baik. Kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan tentu kita juga berinteraksi kepada makhluknya, terutama manusia, juga harus berinteraksi dengan cara yang baik. Makhluk yang pertama, manusia yang pertama yang harus kita berbuat baik adalah kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah memberikan nafkah kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jangan sampai kalian mengatakan di sini maksudnya hadirin rahimakumullah, kita membantah perintah orang tua kita, kita enggan melaksanakan perintah-perintah yang telah orang tua kita perintahkan kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uff. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita akhlak kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua, yaitu agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah ridal walidain wa suhtullah suhtul walidain. Ridha Allah itu ada pada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho. Akan tetapi ketika orang tua kita sakit hati kepada kita, orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun akan sakit hati. Allah Subhanahu wa taala pun akan murka kepada kita. Kemudian hadir rahimakumullah, akhlak yang selanjutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Salah satunya adalah kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Harus berbuat baik kepada tetangga, artinya yang dekat dengan kita. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian menghormati tetangga kalian. Hatta yukrim jarahu. Kalian tidak beriman sampai kalian memuliakan tetangganya. Maka kata Rasulullah, ketika seseorang masak, maka hendaklah perbanyak masakannya. Kemudian salah satu akhlak kita adalah kita berbagi dengan tetangga kita. Supaya apa? Supaya kita merasa perhatian, kemudian mereka juga merasa diperhatikan oleh kita, kemudian mendapatkan kasih sayang dari kita, dan mereka pun tentu menyayangi kita. Maka inilah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita menghormati, memuliakan tamunya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yukrim dhaifahu, sampai kalian menghormati tamu kalian. Jadi hadirin rahimakumullah, menghormati tamu sangat dianjurkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menghormati tamu tentu. Bahkan dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika datang tamu ketika jam 12 malam kira-kira, di tengah malam, beliau karena menghormati tamunya, beliau memotongkan kambing. Kemudian kambing itu dibakar oleh Nabi Ibrahim, kemudian disuguhkan kepada tamunya. Dan ini ditulis di dalam surat, diabadikan di dalam surat Az-Zariyat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, begitulah Islam mengajarkan kepada manusia, mengajarkan kepada kita semua, terutama orang-orang yang beriman, yang memeluk agama Islam. Kita diperintahkan untuk mempunyai akhlak dan adab. Oleh sebab itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali kami utus dengan tujuan untuk memberikan rahmat, kasih sayang, kedamaian
di seluruh alam, bukan hanya alam dunia, bukan hanya alam manusia, akan tetapi alam jin, alam hewan, alam kubur, alam akhirat, alam mahsyar, semuanya mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang karena kita mengajarkan agama Islam. Dan tentu hadirin rahimakumullah, rahmat itu sepenuhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan dapat kita fahami dan dapat kita amalkan. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang berakhlak, yang beradab, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada saudara-saudara kita sesama manusia. Walaupun kita beda agama, tapi kita sama-sama manusia. Walaupun kita beda suku, akan tetapi kita sama-sama muslim. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun kita beda agama, kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita satu bangsa, kita sama-sama jenis manusia. Maka hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita menghinakan sesama manusia. Kita harus memanusiakan manusia karena begitulah yang diajarkan oleh Islam dalam Al-Quran maupun tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk memiliki akhlak yang baik, untuk beradab yang baik sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah ya Ghaffar, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saudara kami seiman ya Allah. Berikan petunjuk bagi orang-orang yang belum mengenal-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, sayangi orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kami masih kecil ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jangan cabut nyawa kami kecuali telah Engkau ampuni ya Allah ya Ghaffar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu akhir hayat yang baik ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan salat, wafatkan kami dalam keadaan berpuasa, wafatkan kami dalam keadaan menjaga wudu, wafatkan kami dalam keadaan tawaf di Ka'bah-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Hamba berlindung kepadamu dari akhir hayat yang buruk ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam kondisi berbuat maksiat kepadamu ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar fi fadlika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.